Larangan ngakak selama 11 hari di Korut, warga melanggar langsung hilang. Mengenang satu dekade wafatnya Kim Jong-il yang jatuh pada Jumat 17 Desember 2021, pemerintahan Kim Jong-un melarang warga melakukan kegiatan yang merusak suasana duka, termasuk tertawa dalam kurun waktu 11 hari. Seorang warga Korut di kota Sinuiju yang enggan diungkap identitasnya bercerita kepada Radio Free Asia mengenai penerapan aturan selama masa berkabung ini. Selama masa berkabung, kami tidak boleh minum alkohol, tertawa, atau melakukan aktivitas bersenang-senang, ujar warga itu. Warga itu pun bercerita, pemerintah Korea Utara biasanya mengawasi pergerakan warga selama masa berkabung ini dengan ketat. Di masa lalu banyak orang tertangkap minum-minuman atau mabuk di masa berkabung, akhirnya ditangkap dan dianggap sebagai pelaku kejahatan ideologi. Mereka dibawa dan tidak pernah terlihat lagi, ungkapnya. Bahkan, jika anggota keluarga kalian meninggal di masa berkabung, kalian tidak boleh menangis terlalu keras dan jasadnya hanya bisa dibawa setelah masa berkabung berakhir. Warga tidak bisa merayakan ulang tahun jika jatuh di masa berkabung. Guna membangun suasana berkabung, kepolisian sudah melakukan persiapan sejak awal bulan Desember. Kepolisian diperintahkan untuk langsung menindak warga yang bergelagat bakal melanggar aturan. Dari hari pertama Desember, mereka sudah harus menindak warga yang merusak suasana duka. Itu tugas khusus mereka selama sebulan. Saya dengar aparat penegak hukum tidak bisa tidur sama sekali. Untuk menjaga suasana duka, warga juga dilarang berbelanja kebutuhan sehari-hari. Pemerintah pun memerintahkan perusahaan-perusahaan milik negara untuk mengurus orang-orang kelaparan selama masa berkabung itu. Keamanan harus tetap terjamin sehingga perusahaan bertanggung jawab mengumpulkan makanan dan memberikannya ke rakyat dan karyawan yang tidak bisa bekerja karena kekurangan makanan. Para warga Korut mengeluhkan aturan ini. Menurut para warga, aturan ini sangat merusak waktu mereka untuk mengumpulkan uang, mencari makan di tengah krisis. Saya hanya berharap masa berkabung untuk Kim Jong-il hanya sepekan, seperti masa berduka untuk Kim Il-sung. Warga mengeluh karena dipaksa berduka atas kematian mereka hingga seperti orang mati, ucap salah satu warga lainnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, masa berkabung untuk mengenang pemimpin-pemimpin Korut memang biasanya hanya berlangsung selama sepekan. Namun masa berkabung kali ini diperpanjang karena dianggap spesial, yaitu 1 dekade. Masya Allah, Korea Utara kecam Israel dan dukung Palestina. Kim Jong-un kirim rudal ke negara Zionis. Tahun 2017 lalu, negara tertutup Korea Utara mengklaim dirinya jadi negara paling jago di dunia, mengeluarkan pernyataan keras atas tindakan Israel ke Palestina. Negara yang memiliki kejutaan militer itu dalam pernyataan menyebutkan bahwa Pyongyang, ibu kota Korea Utara, sepenuhnya mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kembali wilayah yang diduduki Israel. Israel merupakan satu-satunya pemilik senjata nuklir ilegal yang menikmati dukungan Amerika Serikat. Tapi Israel menyerang Korea Utara karena memiliki senjata nuklir, ungkap Korea Utara. Menanggapi hal itu, pejabat senior Hamas di Palestina, Sami Abu Zuhri, mengucapkan terima kasih kepada Korea Utara. Ucapan diberikan atas kecaman negeri pimpinan Kim Jong-un itu kepada negara Israel dengan melabelinya sebagai kutukan di Timur Tengah dan sebuah kekuatan penjajah. Hamas menghargai pernyataan Korea Utara yang mendukung perjuangan Palestina dan menolak kelanjutan pendudukan, ujar Abu Zuhri via Twitter seperti dilansir Al-Arabi. Kala itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara merilis pernyataan yang mengecam Israel. Langkah ini sebagai respon atas ucapan Menteri Pertahanan Israel yang menjuluki Kim Jong-un orang gila. Mereka menambahkan pernyataan Lieberman tidak lebih dari upaya pengalihan perhatian atas pendudukan dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Israel.
Diketahui Amerika Serikat adalah orang yang menyuplai persenjataan ke Israel. Sementara itu Amerika Serikat adalah musuh bebuyutan Korea Utara. Bahkan dalam suatu kesempatan Korea Utara mengeluarkan pernyataan akan melenyapkan Amerika Serikat dari bumi. Meski sebagai negara kecil, Korea Utara tidak bisa dipandang remeh. Negara yang dipimpin presiden muda itu memiliki rudal antar benua yang bisa menjangkau Amerika Serikat dan negara-negara musuh. Sementara itu Korea Utara juga didukung negara Rusia yang juga memiliki alutsista gila, rudal antar benua dan nuklir jadi andalan mereka. Bangun ladang panel surya raksasa, ini efek mengerikan yang bakal Cina alami. Ribuan panel surya membentang di atas ladang seluas 248 hektar di Datong Country, Cina Utara. Jika memiliki kesempatan untuk terbang di atasnya, Anda akan melihat dua panda raksasa. Iya, dua panda raksasa, ribuan panel surya yang merupakan pembangkit listrik berkapasitas 100 MW. Itu membentuk dua panda raksasa, hewan asli Tiongkok. Panda Green Energy, perusahaan yang membangun ladang panel surya tersebut, menganggapnya sebagai citra harta nasional Cina. Dan tidak hanya di dalam negeri, Cina juga memiliki banyak ladang tenaga surya di negara lain di seluruh dunia. Bahkan jika ladang panel surya itu menghasilkan listrik sekaligus, maka bisa memasok kebutuhan seluruh Inggris. Pembangkit listrik tenaga surya terbesar di dunia saat ini berada di Gurun Tengger, Cina, dengan kapasitas lebih dari 1.500 MW. Melansir BBC, menurut Badan Energi Internasional, lebih dari 60% panel surya di dunia merupakan buatan Cina. Beberapa ladang panel surya raksasa ini juga tengah Cina bangun di seluruh dunia, dengan India mendapat porsi banyak. Panda Green Energy bahkan memiliki program 100 panda yang bertujuan untuk membangun ladang-ladang panel surya di negara lain. Uniknya, desain dari ladang-ladang tersebut tetap harus memperlihatkan simbol panda. Contoh ladang panel surya yang Panda Green Energy bangun di Fiji membentuk panda dan rugby. Sementara di Kanada, ladang panel surya mereka membentuk panda dan daun maple khas Kanada. Tapi program 100 panda bukan tanpa masalah. Kelak pembangkit listrik tenaga surya raksasa berupa ladang panel surya akan membawa efek mengerikan di masa depan. Dampak mengerikan itu adalah limbah panel surya, sebab panel surya hanya bisa bertahan sekitar 30 tahun, setelah itu harus diuraikan. Masalahnya bukan perkara gampang untuk mendaur ulang panel surya.